Selamat pagi. Pada hari ini, saya akan menceritakan a real story bagaimana saya terinfeksi virus corona dan sembuh dari virus corona. Saya akan men-share di video ini mengenai apa itu virus corona, bagaimana cara penularannya, lalu bagaimana cara pencegahannya, dan bila terkena bagaimana tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua, saya akan juga men-share status infeksi virus corona per 5 Desember 2020 untuk kasus di Indonesia dan di dunia. Yang terakhir, saya akan menceritakan mengenai cerita bagaimana saya terkena virus corona. Oke, kita mulai. Video ini dipersembahkan oleh Protalis ID Channel, sharing insight and perspective. Tonton sampai akhir, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel ini dan mensubscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Nah, kita mulai di bagian yang pertama, yaitu mengenai virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona yaitu sindrom pernafasan akut atau disebut coronavirus 2, SARS-CoV-2, atau yang lebih dikenal dengan nama corona, merupakan jenis dari coronavirus baru yang bisa menular dari manusia ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Nah, penyakit yang terinfeksi virus ini itu biasa dikenal dengan nama COVID-19. Jadi sebenarnya virus corona ini fakta atau mitos? Ini fakta. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri terkena infeksi virus tersebut. Lalu dilakukan perawatan dan sembuh. Jadi virus corona ini juga banyak yang menyatakan, wah ini konspirasi nih, antar petinggi-petinggi negara atau antar dunia agar mereka bisa jual vaksin. Kenyataannya memang virus itu ada, gitu. Ya, maka dari itu memang kita sendiri harus waspada agar kita selalu menjaga imun tubuh dan tidak terkena virus ini. Nah, kita beralih bagaimana cara penularannya. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari batuk atau bersin seseorang yang positif COVID-19. Yang kedua, tangan menyentuh benda yang mengandung percikan ludah bervirus, lalu memegang area wajah tanpa mencuci tangan. Yang ketiga, bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita dan menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan. Jadi ada 3 penyebab ya. Maka dari itu, menggunakan masker, cuci tangan, ya, itu menjadi sangat penting bagi kita untuk mencegah virus corona, selain juga menjaga imunitas tubuh kita dengan baik. Nah, beda antara COVID-19, selesma, dan influenza itu apa sih? Ya, kita bisa lihat banyak orang yang rancu. Sebenarnya virus corona ini apa sih? Sama-sama dari saluran pernafasan. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, ada beberapa komponen. Di sebelah kiri ada gejalanya. Untuk gejala demam, itu baik COVID-19, selesma, sama influenza semuanya memang terjadi demam. Yang kedua, batuk. Batuk itu di COVID-19 umum, ya, biasa batuk kering.
Untuk selesma itu batuk ringan. Sedangkan influenza juga umum biasanya batuk kering. Untuk nafas pendek, COVID-19 terkadang, selesma tidak, influenza tidak. Sakit kepala, COVID-19 terkadang, selesma jarang, influenza umum terjadi. Radang tenggorokan, COVID-19 terkadang, selesma umum, influenza terkadang. Untuk ingusan atau hidung tersumbat, COVID-19 jarang, selesma umum terjadi, influenza terkadang terjadi. Bersin, COVID-19 tidak, selesma umum, influenza tidak. Nyeri, COVID-19 terkadang, selesma umum terjadi, influenza umum terjadi. Lemah, COVID-19 terkadang, selesma terkadang, influenza umum terjadi. Diare, COVID-19 jarang terjadi, selesma tidak terjadi, influenza terkadang. Biasanya terjadi pada anak. Nah, virus corona COVID-19 ini gejalanya itu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, pilek, letih lesu. Yang disarankan yaitu hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan kotor. Hindari kontak dekat dengan orang sakit. Pencegahannya bagaimana nih? Pencegahannya pertama kita lakukan cuci tangan dengan sabun. Ya, ada metode cuci tangan ya. Bukan hanya cuci tangan secara asal-asalan. Nah, cuci tangan dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik. Lalu yang kedua, kita memakai masker. Ya. Jika sedang sakit flu, batuk, atau sedang dalam pemulihan dari sakit. Dan kita juga pada waktu kita keluar ke rumah, ya, itu juga menggunakan masker. Tujuannya ketika kita berhubungan dengan orang, itu kita tidak terpapar oleh virus corona. Jadi kita tidak tahu ya, orang lain itu sebenarnya kena virus corona atau flu biasa. Itu kita tidak bisa melihat secara langsung. Untuk proses pencegahannya ya kita menggunakan masker. Ya. Masker yang digunakan minimal masker 3 lapis ya. Dengan penyaring ya, agar memang jika ada virus, maka masker tersebut bisa menyaringnya dan lalu kita buang sekali pakai. Ya. Tujuannya masker dibuang yaitu agar memang masker yang sudah terpapar ya ketika kita keluar dari rumah itu memang kita memakai masker baru lagi pada hari berikutnya gitu. Sehingga tidak dipakai masker berulang-ulang yang berisiko virusnya sudah ada di sana. Nah, cuci tangan pun tadi dengan sabun dan air ya, membersihkan ya. Membersihkan kondisi tangan kita agar memang tidak terkena kotoran ya, atau virus gitu, atau kuman atau bakteri. Selain itu juga kita tambahkan dengan alkohol ya. Lalu masak daging dan telur hingga matang gitu. Jangan makan sesuatu yang mentah gitu, yang berasal dari hewan-hewan ya, seperti unggas ya. Lalu hindari kontak dengan hewan liar ya. Lalu ketika kita misalnya mengalami batuk, kita tutup hidung dan mulut ya agar tidak terkena virus tersebut menempel di benda-benda lain atau kena ke orang lain gitu. Karena kita juga bukan hanya melindungi diri kita, tapi kita juga melindungi orang lain. Ketika kita terpapar, kita usahakan orang lain tidak terpapar gitu. Karena kenapa? Ketika paparannya memang meluas, itu akan membahayakan ya. Membahayakan seperti saat ini kan ya, sudah menjadi pandemi, dan itu akan membuat tanggung jawab pemerintah semakin berat ya. Anggaran yang harus dikeluarkan untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia ini juga semakin berat gitu. Jadi tiap-tiap orang ya memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab
ya terhadap diri sendirinya dan lingkungannya gitu. Dengan tadi memahami kondisi kesehatan kita, menjaga imunitas tubuh kita, lalu kita mencegah dengan tadi cuci tangan dengan sabun dan air, lalu alkohol, ya, dengan juga memakai masker, hindari bersentuhan dengan hewan-hewan liar, dan juga memasak makanan dengan matang, ya. Lalu juga kita ketika kita bekerja, ya, mau itu di kantor, di pabrik, atau ketemu orang di lapangan, kita selalu menjaga juga benda-benda atau peralatan kerja, ruang kerja kita dengan sanitasi, ya, setiap hari itu. Tujuannya apa? Agar memang ruangan kita itu setiap hari dibersihkan gitu. Kenapa kok menjadi repot amat ya? Ya memang sekarang di masa pandemi ini ya cara pencegahan seperti itu yang harus dijalankan. Tujuannya kan memang kita tidak mau ya terkena virus corona gitu. Dan selanjutnya juga kita juga tidak mau membahayakan orang ya. Seperti itu ya. Nah, ketika misalnya kita merasakan ya ada sesuatu yang aneh ya di dalam diri kita, atau kita ingin melakukan pencegahan, kita bisa melakukan rapid test atau swab test ya untuk mendeteksi COVID-19 ini. Nah, rapid test itu spesimen yang diperiksa adalah darah ya, darah pasien kita diambil. Nanti darahnya itu sebagai sampel untuk dicek ya di laboratorium. Lalu yang kedua, pengecekan kondisi imunoglobin ya, antibodi dalam tubuh. Jika tubuh terinfeksi virus, maka imunoglobin akan meningkat. Jadi ini akan dilihat tingkat imunitas tubuhnya ya. Waktu pengujian itu 10-15 menit ya. Bisa di rumah sakit atau di laboratorium yang menyediakan jasa rapid test. Lalu metode ini digunakan hanya untuk screening awal atau deteksi dini. Jadi sebenarnya ketika waktu kita terkena virus awal ya, dengan gejala misalnya anggap demam ya, itu kan sudah ada perlawanan dari tubuh kita. Sebenarnya rapid test ini kurang efektif ya, karena tingkat akurasinya cuma 80% ya. Sedangkan kalau menggunakan swab test itu 95% ya, tingkat akurasinya. Jadi memang ketika kita awal-awal terkena virus corona ya sebaiknya melakukan swab test. Kecuali kita sudah jeda sekian lama, imunitas tubuh kita, antibodi tubuh kita sudah terbentuk ya. Maka kita lakukan rapid test untuk melihat apakah memang antibodi kita terbentuk, apakah ada virus di dalam darah kita itu. Seperti itu. Yang kedua, kalau kita menggunakan swab test, ya ini yang lebih disarankan ya. Spesimen yang diperiksa adalah lendir yang diambil dari pangkal hidung atau tenggorokan. Nah, lendir ini yang diambil ini adalah untuk analisis genetik virus dengan metode PCR yang dapat memperlihatkan secara langsung keberadaan virus corona ya dalam tubuh. Jadi langsung menuju DNA-nya. Makanya kenapa akurasinya lebih tinggi itu. Ya, karena langsung melalui virus, bukan melihat antibodi melalui darah. Waktu pengujiannya biasanya 2-4 hari. Tergantung rumah sakit atau laboratorium yang punya alatnya atau tidak gitu ya. Semakin dia punya alatnya ya makin cepat ya. Metode akurat dalam mendeteksi virus corona ini. Kalau rapid test ya biasanya 150.000. Kalau swab test itu bisa 850.000 sampai jutaan rupiah ya. Itu tergantung dari fasilitas kesehatan yang ada. Tinggal kalian cari di internet ya. Kalian lihat harga-harga bisa diperbandingkan dan lalu menuju ke fasilitas kesehatan tersebut dengan tentunya ngedeal. Biasanya H-1 ya untuk tes. Khususnya swab test dengan perjanjian. Kalau rapid test biasanya bisa dengan perjanjian ataupun langsung datang ke fasilitas kesehatan tersebut ya. Jadi untuk rapid test itu bisa 24 jam open access, bisa juga terbatas dalam waktu tertentu ya, yang ditentukan oleh fasilitas kesehatan tersebut ya.
Sedangkan swab test memang yang jelas terbatas dia. Ya. Swab test itu nanti menggunakan seperti cotton bud, itu ada 2 sampel yang diambil, pertama dari hidung, kedua dari tenggorokan. Nah, bagaimana sih penanganan COVID-19? Ya. Nah, untuk pasien dalam pengawasan itu langsung diambil ya tadi ya dari hasil swab test dan dilihat, oh ternyata dia positif. Nah, ketika dia mengalami positif sebenarnya ada 2 bentuk penanganan ya. Yang pertama penanganannya dengan isolasi mandiri di rumah. Yang kedua yaitu kita dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit itu ada 2 juga. Ada yang ditanggung pemerintah, Kemenkes, atau ditanggung oleh diri sendiri gitu ya. Jadi ini tergantung keputusan kita ya. Kalau yang saya sarankan sih lebih baik di rumah sakit. Kenapa? Karena kita memang diawasi ya, dirawat di rumah sakit. Kalau dalam perawatan sendiri, kita misalnya minum vitamin ya, minum antibiotik, kita tanpa dalam pengawasan institusi atau professional healthcare gitu. Itu kurang disarankan ya. Nah, ketika memang kita sudah positif, itu kita langsung dirawat ya. Umumnya sekitar 14 hari. Dengan sampelnya terus diambil, dilihat sampai dia kondisinya negatif. Nah, kondisi negatif kalau di Indonesia itu ada berbagai versi ya. Itu ada yang namanya CT value ya, nilai limit batas bahwa seseorang itu negatif atau tidak. Jadi kalau misalnya CT value-nya itu berada di nilai 35 ke bawah, maka itu masih infeksius ya, bisa menularkan ya kita dari orang ke orang. Ada yang mengatakan ketika nilai di atas 35, maka itu sudah tidak infeksius. Tapi ada lagi versi yang lain mengatakan ketika CT value-nya di atas 40, itu sudah dianggap negatif. Jadi ini kembali ya, penanganan corona ini sebenarnya belum ada obatnya ya, baru sedang diuji mengenai vaksinasinya. Dan hingga saat ini Desember ya, tanggal 6 itu belum ada vaksinasi yang dirilis. Ya, vaksinasi itu cuma untuk mencegah ya, bukan mengobati. Jadi balik lagi, sebenarnya pencegahan virus corona ya tadi, kita memiliki imunitas tubuh yang baik. Caranya imunitas tubuh yang baik ya kita makan makanan yang bergizi, jemur matahari, terus kita juga istirahat yang cukup ya. Lalu kita bisa minum vitamin ya, makan buah-buahan ya, 4 sehat 5 sempurna lah kita makan gitu. Jangan lupakan bahwa kita juga harus istirahat yang cukup gitu ya. Jangan sampai kita bergadang lalu kita kelelahan, pagi-paginya kita imunitas tubuhnya turun karena kena flu dan sebagainya gitu kan ya, badan menjadi hangat dan lain-lain. Atau misalnya sekarang musim penghujan, kita kena hujan gitu ya, tidak melindungi diri sendiri lalu sakit. Nah, imunitas tubuh kita turun, itu berisiko kena paparan risiko corona. Jadi penularan virus corona dan penanganannya itu balik lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri gitu ya. Jadi bila imunitas tubuh kita baik, walaupun kita berhubungan dengan banyak orang ya, tentunya tetap kita tadi menggunakan protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetap itu dilakukan oleh kita itu. Tapi kalau imunitas tubuh kita baik dan kita tetap melakukan protokol kesehatan, maka diharapkan kita tidak terkena virus corona seperti itu. Karena kalau ketika kita kena virus corona dan kita dirawat sampai itu negatif, itu terus terang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 14 hari ya. 14 hari. Dan setelah itu menurut penelitian 14 hari berikutnya itu harus isolasi di rumah juga. Kenapa? Karena dari penelitian tersebut itu ditemukan bahwa orang yang sampai dengan hari ke-35 itu bisa saja
di dalam tubuhnya itu masih ditemukan virus gitu. Jadi ketika di tes swab itu dia negatif, tapi negatifnya negatif palsu gitu. Seperti itu ya, info yang saya baca. Jadi maka itu kenapa dia harus isolasi mandiri. Walaupun setelah keluar dari rumah sakit 14 hari kemudian gitu. Nah, di Indonesia ini berdasarkan data 5 Desember pukul 6 sore itu kita bisa lihat ya di Indonesia kasus dengan spesimen yang diperiksa itu sudah sekitar 4 juta orang. Kasus yang negatif itu 3,5 juta. Jadi 85,9% dari spesimennya. Jadi tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya, sekitar 85%. Nah, 569.000 orang itu kasus terkonfirmasi positif. Ini meningkat sekitar 6.000 ya di area ini, memang di Desember ini meningkat cukup signifikan. Kasus yang meninggal sekitar 17.000 atau 3,1%. Ya, kasus meninggal ini menurut informasi yaitu dia memiliki komplikasi yang lain dan memang dia lemah gitu ya. Terus untuk kasus yang sembuh tadi sekitar 82,6 atau sekitar 85% ya. 470.000. Kasus yang aktif artinya yang masih positif sampai dengan 5 Desember itu 82.000 atau 14,3%. Nah, di Indonesia itu 508 kabupaten kota terdampak. 308 transmisi lokal dengan suspek 69.000 atau sekitar 70.000 orang. Nah, ini grafiknya kita bisa lihat. Grafiknya terus meningkat. Kita bisa lihat di sana. Grafik sembuhnya pun juga terus meningkat dan tingkat meninggalnya untuk grafik yang merah cenderung turun ya atau flat ya di situ. Jadi tingkat recovery rate-nya 85%. Untuk negara-negara yang terjangkit transmisi lokal itu macam-macam, kita bisa lihat di sebelah kiri. Ada Afghanistan, Afrika, Albania, Amerika, Inggris dan sebagainya ya, Denmark ya. Kita bisa lihat di sana. Untuk wilayah Indonesia, DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, dengan berbagai macam kabupaten lah, kita bisa lihat di sana juga. Kasus berdasarkan jenis kelamin ya, kalau laki-laki itu yang positif itu 47,7%, perempuan itu 46,6%, jadi kurang lebih sama ya. Untuk 5,7% itu belum diketahui. Nah, umur-umur yang memang paling terkena kasus corona ini itu umur antara 25 tahun sampai 34 tahun. Tapi majority-nya itu mulai dari umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun ya. Untuk majority-nya ya. Seperti itu. Untuk yang global, kasus terkonfirmasi itu sudah 65 juta orang. Kasus yang meninggal 1,5 juta orang dengan angka kematian 2,3%. Untuk regional Asia Tenggara, kasus terkonfirmasi 11 juta orang. Kasus meninggal itu 167.000 orang, 1,5%. Negara yang terdampak 219 negara. Ya, jadi ini memang sudah menjadi pandemi dan ini sangat berisiko. Dan memang ini nyata, bukan konspirasi, bukan mitos, tapi fakta. Nah, ini bagian yang terakhir, cerita saya mengenai bagaimana saya terinfeksi dan lalu sembuh dari COVID-19. Pada dasarnya saya pekerja, ya, seorang pekerja, karyawan swasta. Jadi pertama kali saya merasakan terkena COVID itu ketika di tempat saya bekerja itu satu persatu orang terkena COVID gitu ya. Kita memang diminta menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, sanitasi ya. Baik sanitasi diri sendiri maupun sanitasi peralatan atau ruang kerja kita.
Terus kita juga menjaga jarak di sana ya. Cuman memang kita tidak mengetahui ya orang-orang yang bekerja di sana sejauh mana dia menjaga protokol kesehatan, juga menjaga kesehatan di diri dia sendiri gitu kan. Jadi ada aja orang-orang yang memang banyak berhubungan ya. Misalnya di satu rumahnya itu ada istrinya, ada anaknya, ada saudaranya, dan kita kan tidak tahu ya bagaimana mereka menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Nah, dari situlah yang terdengar pertama kali itu terinfeksi gitu ya, dari klaster keluarga gitu. Lalu dia kerja, kita ketemu di kantin, ketemu di toilet, ketemu di pantry ya. Walaupun kita sudah berusaha ya untuk menerapkan protokol kesehatan tadi dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain, namun ternyata saya kena gitu, kena kasus corona ini. Awal gejala yang saya rasakan, hidung saya sebelah ujung tuh sakit ya, sebelah ujung dalam sakit, seperti ada yang korek-korek atau tusuk-tusuk seperti itu awal-awalnya gitu. Dan itu berlangsung berhari-hari. Dan saya tuh sebenarnya merasa aneh ya kondisi seperti itu, karena sebelumnya saya tidak mengalami yang namanya sinus, tidak mengalami hal-hal yang lain gitu. Dan saya sulit tidur. Sulit tidur tengah malam, gelisah terus tidur. Gelisah, gelisah, gelisah gitu. Seperti itu. Nah, ketika waktu berlalu, orang-orang terinfeksi dan berlalu gitu ya, seminggu ya, 2 minggu, dan saya merasakan gejala seperti itu, dan akhirnya pada hari Kamis waktu itu, hari Kamis itu sekitar minggu kedua Desember lah ya, minggu kedua Desember. Minggu kedua Desember itu saya merasakan bahwa pagi-pagi tuh pas saya bangun tidur tadi, selain tadi hidung saya ketusuk-tusuk ya, berhari-hari, pagi-pagi tuh kondisi badan saya tidak enak gitu. Merasa aduh kok nggak enak ya. Tiap pagi bangun 2-3 hari tuh tidak enak kondisi badannya. Sampai pada hari Kamis waktu itu saya ingat, saya tetap berangkat kerja lalu dites biasa melalui security. Suhu badan saya waktu itu 36,6. Masih di bawah batasan 37,3 derajat Celcius gitu ya. Nah, lalu saya bekerja. Nah, pekerjaan saya gimana sih? Sebenarnya pekerjaan saya bekerja lebih banyak di belakang meja ya, karena memang saya bagian keuangan ya, bagian administrasi keuangan. Nah, untuk berhubungan dengan orang, tetap berhubungan dengan orang untuk minta data, komunikasi ya, lalu ke lapangan juga ya, untuk observasi ya. Nah, pada saat itu saya memang berhubungan dengan orang ya, untuk mengerjakan tugas saya, untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Memang tetap saya jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Nah, orang itu memang terinfeksi ya. Yang saya ingat tuh ada 2 orang lah yang berhubungan dengan saya yang terinfeksi gitu. Nah, pada saat siang hari itu memang prosedur perusahaan itu dia mengetes kembali ya suhu tubuh kita. Suhu tubuh saya itu sudah 37,2 derajat Celcius. Badan saya makin gak enak makin siang gitu ya. Tapi itu saya tetap makan, tetap bekerja seperti biasa. Dan setelah diperiksa 37,2 itu sudah warning. Lalu saya dipisahkan ke ruangan khusus ya, di ruang meeting untuk lanjut bekerja, karena saya nggak mau pulang gitu. Saya pengen bekerja terus, menyelesaikan tanggung jawab lah ya. Karena memang saya kan sudah dibayar, dan saya ingin produktivitas saya tetap ada gitu ya. Saya nggak mau sedikit-dikit pulang, sedikit-sedikit absen dan sebagainya. Dan memang dari tren absen saya nggak pernah sakit gitu ya. Saya paling cuti gitu. Tidak pernah meliburkan diri sendiri gitu, karena tanggung jawab saya sebagai karyawan ya. Dan komitmen saya juga sebagai karyawan seperti itu. Jadi saya dipisahkan. Nah,
15 menit kemudian bagian HCD ya, Human Capital Development atau HRD lah ya. Nah, itu datang lagi untuk melakukan pengukuran suhu tubuh. Suhu tubuh saya makin panas, mendadak jadi 37,7 derajat. Saya diminta pulang gitu pada saat itu. Minta pulang, saya bilang nanti dulu nih, saya mau menyelesaikan pekerjaan gitu. Ya, kondisinya itu sudah jam sekitar pukul 1 siang lah ya. Setelah istirahat lewat. Saya bilang saya pengen kerja dulu nih, sebentar nih lanjutin gitu. Ya udah tetap di ruangan terpisah tadi kan ya. Sampai akhirnya ya saya diminta oleh HCD pukul 3 sore untuk pulang gitu, untuk ke dokter ngecek gitu. Disarankan untuk rapid test. Saya pribadi saya udah melihat bahwa ya, mendengar juga bahwa rapid test itu tidak efektif ya untuk mendeteksi virus gitu. Yang lebih tepat itu swab test ya atau PCR gitu. Cuman ya untuk memenuhi prosedur tersebut ya saya datang lah ya ke institusi kesehatan, rumah sakit ya, berkunjung ke sana untuk melakukan rapid test gitu, seperti itu ya. Akhirnya saya pulang langsung ke fasilitas kesehatan ya, langsung saya di swab test gitu ya, di swab test. Dari hasil swab test itu pengambilan darah ya, melalui pengambilan darah hasilnya ditunggu kurang lebih sejam ya. Ya, sejam itu hasilnya non reaktif. Nah, kalau saya melihat dari kondisi tubuh saya terus terang jarang sakit sih. Kalau sakit memang didahului oleh demam. Tadi kalau dari gejala virus COVID-nya ya, pertama hidung saya sakit, itu udah satu keanehan. Kedua, saya timbul demam ya, ada perlawanan ya antibodi tubuh saya terhadap virus tersebut. Nah, itu saya merasa itu ada sesuatu yang aneh, kok hasil rapid testnya kok non reaktif gitu kan, seperti itu. Karena dulu saya juga pernah pertama kali bekerja gitu ya, pergi ke Banjarmasin, dapat penugasan, waktu itu penugasan audit, dan saya selama penugasan itu selama seminggu itu badan saya tuh panas dingin. Ya, di situ ada mes, saya tidur, saya nggak tahu ya di mes tersebut ada bekas ini juga virus atau bagaimana gitu. Akhirnya saya panas dingin setelah seminggu pulang tuh akhirnya saya kena cacar gitu, seperti itu. Kena cacar. Jadi memang dari indikasi tersebut saya udah melihat gitu. Kalau saya sakit tuh biasanya demam gitu, didahului oleh demam. Apalagi sakit yang parah ya, seperti cacar ataupun COVID ini gitu. Saya merasakan hal tersebut. Akhirnya saya laporkan ke HCD bahwa kondisi saya non reaktif. Lalu saya berkomunikasi ke HCD apakah saya boleh masuk gitu ya. Karena memang non reaktif gitu. Tapi memang dalam hati saya curiga gitu, kok non reaktif ya. Tapi saya mengalami demam gitu kan. Nah, HCD bilang ya udah boleh kalau mau masuk, tapi di ruangan isolasi ya, ruangan meeting tertentu gitu, nggak boleh di meja kerja. Terus saya putuskan ya udah saya WFH aja deh, saya kerja dari rumah gitu. Pagi-pagi saya bangun, memang badan saya fresh ya. Nah, suhu tubuh saya itu sebenarnya waktu saya tadi dari pukul hari sebelumnya ya, hari sebelumnya pukul 1 sampai pukul 3 sore itu yang 37,7, setelah saya menuju rumah sakit itu suhu saya turun ketika diukur suhu tubuh oleh security rumah sakit itu saya 36,6 lagi, turun di bawah ya, di bawah standar warning gitu ya. Dan besok paginya juga setelah saya tidur lebih awal ya, saya juga minum obat paracetamol itu untuk meredakan dari demam ya. Itu pagi-pagi badan saya enak gitu, makanya saya juga komunikasi ke HCD bagaimana nih saya bisa masuk atau tidak gitu kan. Seperti itu di hari sebelumnya ya, pada waktu saya terkena demam tersebut gitu. Nah, akhirnya saya putuskan ya udah WFH saja. Tapi malam-malam hari itu saya sudah menghubungi rumah sakit ya, H-1, bahwa saya ingin tes PCR ya atau tes swab. Ya udah, waktu tes rapid kan 150.000, tes swab
900.000 ya. Lalu saya hubungi rumah sakit itu, bisa nggak besok nih pagi ini jam 8 dah, dia ada 2 sesi ya. Jam 8 saya datang gitu, yang paling pagi ya, untuk swab test gitu. Oke, rumah sakitnya berjaraknya deket lah ya, paling cuma 3 kilometer lah dari sini gitu. Nah, pagi-pagi itu sekitar pukul 7.30 pagi itu saya udah langsung meluncur gitu ke arah rumah sakit ya, untuk melakukan swab test itu. Nah, di sana saya dapat antrian nomor 4. Ya, langsung ke ruangan fever ya, khusus fever. Di sana langsung mendaftarkan sebagai pasien baru karena memang belum pernah mengunjungi rumah sakit tersebut gitu. Nah, pada saat itu masih orang sepi lah ya. Terus menjelang jam 8 ya, itu baru udah tuh pada rame tuh. Saya pasien non jaminan lah ya, karena memang nggak diutus dari perusahaan gitu. Memang mandiri gitu, berinisiatif untuk melakukan PCR. Jadi saya lihat kok hasil saya negatif, tapi saya demam. Maksudnya hasil saya non reaktif ya, di rapid test itu kok demam gitu. Oke, saya tes tuh pada hari Jumat. Setelah hari Jumat, oke, tunggu hasilnya kan ya. Hasilnya itu dikabarkan tuh 2 sampai 3 hari. Ya, karena spesimennya harus dikirim ke Bekasi gitu ya. Berjarak gitu dari sini ya. Lokasi saya di saat ini di Kerawang gitu. Ya, bertugas di perusahaan industri Kerawang. Nah, pada saat saya lanjut ya untuk ya udah nunggu udah hasil tes gitu kan, itu udah hari Jumat, terus lalu hari Sabtu ya saya tenang-tenang aja gitu kan ya. Lalu hari Sabtu malam tuh saya langsung dapat kabar gitu, dapat kabar bahwa saya terkonfirmasi positif virus COVID gitu. Dan waktu dihubungi rumah sakit itu saya langsung menghubungi HCD gitu, saya terkonfirmasi positif untuk berkomunikasi gitu ya. Lalu saya juga menanyakan ke rumah sakit, ini bayar sendiri atau ditanggung oleh pemerintah gitu. Karena kan memang saya juga mengikuti program BPJS ya. Saya sudah lama bekerja gitu, sudah puluhan tahun lah bekerja ya. Bekerja tuh dari tahun 2001 ya. Bahkan kerja informal tuh dari tahun 1999 gitu. Nah, ngikutin program BPJS itu sudah puluhan tahun gitu. Saya komunikasi. Terus rumah sakitnya bilang, oke, bisa ditanggung oleh Kemenkes gitu, seperti itu kan ya. Lalu saya diminta dijemput ya oleh rumah sakit tersebut ya. Terus saya bilang saya bawa mobil sendiri, tapi dia bilang harus dijemput. Saya pikir kalau dijemput kan repot ya. Repotnya adalah ketika waktunya bisa aja nggak bersamaan, dan sedangkan di sini ada portal yang harus ditutup gitu kan, susah nanti ya. Sedangkan juga bisa menimbulkan menimbulkan sesuatu yang tidak positif lah gitu, seperti itu. Jadi saya putuskan, saya bilang saya bawa mobil sendiri kok, sendirian, dan saya juga di sini juga tinggal sendirian gitu, nggak ada orang lain lah gitu, seperti itu. Lalu saya meluncur dengan mobil, terus ke rumah sakit, langsung menemui tadi ya bagian fever tadi, ke sana. Terus langsung diregistrasikan ya, saya bilang saya positif, tadi dikabarkan. Terus setelah didaftarkan saya menunggu di ruang isolasi. Nah, pada saat itu saya dicek awal ya, di screening awal. Screening awal diambil darah, dites ronsen ya di sana. Lalu diperiksa ya secara umum ya, detak jantung dan lain-lain ya, EKG-nya juga diperiksa di sana. Jadi itu sebagai screening awal ya, tes darah, tes ronsen, lalu EKG. Nah, ini yang saya bilang tadi, positifnya kita dirawat di rumah sakit, itu kita mendapatkan proses pengujian ya, screening awal, nanti ada pengujian berikutnya. Jadi diawasi gitu ya oleh institusi kesehatan, oleh professional healthcare gitu ya.
Yang oleh professional healthcare itu maksudnya adalah oleh dokter, oleh perawat gitu ya. Sedangkan kalau di rumah kan itu kita isolasi mandiri ya, tidak dapat screening awal tadi gitu. Kita hanya minum vitamin ya, terus menjaga imunitas tubuh, istirahat gitu. Ya kan kita nggak tahu gitu sebenarnya kita ada masalah nggak sih di saluran pernafasan kita gitu, seperti itu kan. Makanya memang disarankan memang dirawat di rumah sakit gitu. Ya. Nah, balik ke kasus itu, waktu itu sudah hari Sabtu malam lah ya. Itu tunggu sampai keluar hasilnya itu sampai sudah jam 1 pagi itu, udah hari Minggu itu. Nah, hasilnya itu tes darah saya cukup baik, lalu EKG juga cukup baik. Sedangkan untuk tes ronsennya kurang baik gitu. Ya, terdapat awan-awan katanya dari infeksi virus tadi. Jadi yang saya sadari tadi dengan hidung saya tadi tertusuk-tusuk itu tadi, ya, itu sudah mempengaruhi respirasi saya ya, pernafasan saya, virus saya. Akhirnya menyebabkan paru-paru saya dalam kondisi kurang baik gitu. Nah, pada saat itu saya diantar oleh perawatnya ya ke lantai 6, memang khusus ruang isolasi untuk pasien COVID. Di sana saya disarankan oleh dokter ya, dokter spesialis paru untuk dilakukan infus. Kenapa dilakukan infus? Yaitu karena melalui injection ya, khususnya antibiotik untuk menstabilkan kondisi paru-paru saya gitu yang terkena tadi gitu. Saya kaget juga, saya nggak siap gitu. Artinya, waduh, yang saya harapkan saya isolasi biasa aja gitu, tapi ini diinfus dan baru pertama kali saya dirawat di rumah sakit gitu, karena sebelumnya nggak pernah sakit gitu, ya, nggak pernah sakit dalam kondisi perawatan, rawat inap maksudnya, apalagi diinfus baru pertama kali di situ. Ya akhirnya saya tanya, kenapa kok harus diinfus gitu? Kenapa nggak bisa minum obat antibiotik saja? Dikatakan bahwa melalui infus itu lebih cepat gitu ya, kerja antibiotik melalui darah gitu dibandingkan dengan oral atau minum seperti itu. Ya udah saya ikutin gitu kan. Malam itu juga, maksudnya pagi ya, sudah minggu pagi itu. Minggu pagi itu juga itu saya diinfus. Terus biasa ya, perawatan 14 hari ke depan. Nah, selama proses 14 hari ke depan ya saya dapat makan 3 kali sehari, dapat obat-obatan 3 hari sekali. Bukan 3 hari sekali. Sehari 3 kali, makan sehari 3 kali, obat-obatan sehari 3 kali. Nah, obat-obatan itu tergantung dalam kondisi kita nanti. Lalu kita juga dapat pengecekan sehari 3 kali dari perawat. Nah, dalam pengecekan sehari 3 kali itu dicek suhu tubuh, diukur, dicatat. Lalu dicek juga kadar oksigen dalam darah kita. Ya. Lalu dicek juga mengenai apa ya tadi ya, suhu tubuh, tensi, sama apa lagi ya, saya lupa ya, satu lagi ya, suhu tubuh, tensi, sama oh iya tekanan darah dicek itu pagi sekitar jam 7, siang sekitar jam 11, sore sekitar jam 5 atau sekitar jam 6 gitu ya. Itu dicek secara rutin dari hari ke hari, makan juga seperti itu dari hari ke hari gitu. Seperti itu. Nah, untuk cek dokter, kunjungan dokter itu biasanya hari-hari tertentu aja gitu yang terschedule gitu ya. Nah, intinya selama masuk ya, mulai dari hari Minggu di rumah sakit itu, tadi dapat screening awal, terus dapat infus. Setelah itu saya juga gejala juga merasa hilang gitu ya. Cuman setiap perawat itu sehari 3 kali itu mengunjungi, selalu ditanya tuh, ada gejala, ada merasa apa nggak gitu ya. Ketika kita bilang merasa
dadanya kurang enak nih. Kenapa dada kurang enak? Tertusuk-tusuk, bagian mana tertusuk-tusuk itu. Nah, itu biasa dikasih obat tambahan gitu. Ya, atau kita bilang merasa badan kita nih merasa hangat nih, mendadak merasa hangat menjelang siang gitu, seperti yang saya rasakan. Itu dikasih obat lagi gitu. Ya, tujuannya mungkin untuk berusaha menstabilkan kondisi imunitas tubuh kita ya. Bila kita merasakan gejala, kita ungkapkan gitu kan. Nah, di situ saya juga berusaha menjaga jarak ya dengan pasien lain. Jadi di rumah sakit ini itu ada yang satu kamar satu orang, ada yang satu kamar dua orang, ada yang satu kamar empat orang gitu. Nah, kebetulan saya satu kamar satu orang. Nah, selama saya di rumah sakit tersebut ya saya berusaha di kamar terus. Nggak jalan-jalan, nggak ngobrol, dan lain-lain gitu. Karena kenapa? Karena yang lain juga pasien COVID gitu. Walaupun kita menggunakan masker, saya pribadi, saya merasa khawatir gitu kan. Paling kalau ketemu ya ngobrol sebentar udah buru-buru masuk lagi ke kamar gitu. Seperti itu. Kan kita juga harus buang sampah ke depannya, ada tempat sampahnya gitu, seperti itu. Nah, dari hari ke hari ya dijalani seperti itu terus kurang lebih sekitar seminggu lah ya. Itu akhirnya saya kan di ronsen kembali, dicek darah kembali, hasil cek darah positif, hasil ronsen juga positif, lalu infusnya dicabut. Dicabut, terus ya udah dirawat seperti biasa gitu ya. Terus lalu dilakukan swab test kembali pada hari ke-7 gitu. Jadi sistem perawatannya 7 plus 4 plus 4 gitu. Jadi 7 hari kalau emang sudah negatif boleh pulang, kalau tidak plus 4 lagi. Kalau masih belum negatif plus 4 lagi seperti itu. Jadi total kurang lebih 14 hari seperti itu. Nah, saya dites tuh ya, dari hasil ronsen oke lah ya pada hari ke-7. Hasil darah juga oke. Sedangkan untuk swab test hasilnya masih positif. Ya, masih positif, terus akhirnya di swab lagi gitu pada hari tadi plus 4 tadi ya. Itu sempat hasilnya adalah non konklusif ya, atau inkonklusif gitu. Jadi hasil PCR itu atau hasil swab itu kan ada positif negatif tapi juga bisa inkonklusif gitu. Apa itu inkonklusif? Inkonklusif itu adalah kondisi di mana tidak diketahui gitu ada virus corona atau tidak, seperti itu. Penyebabnya kenapa? Ketika diambil ya sampel tadi dari hidung atau tenggorokan tuh kurang dalam gitu ya. Seperti itu sehingga DNA virusnya mungkin tidak terambil seperti itu. Nah, lalu dilakukan swab ulang. Swab ulang CT value-nya masih di bawah 40. Lalu lanjut lagi sampai ruang perawatannya. Jadi waktu malam itu ya yang saya masuk ke rumah sakit itu ada 3 orang yang berbarengan dengan saya. Satu orang tuh pada hari ke-7 udah pulang ya, cepet ya. Terus orang yang kedua tuh pada hari 7 plus 4 tadi. Ya, berarti pada hari ke-10 atau ke-11 dia udah pulang tuh. Saya doang lanjut tuh sendirian tuh. Berlanjut sampai hari ke-14. Di swab itu CT value-nya udah di atas 40. Dinyatakan negatif, boleh pulang seperti itu. Nah, ketika boleh pulang, itu kan di situ juga udah ada tes ronsen kembali, ada tes darah kembali, jadi banyak ya pengambilan darah, ronsen, ya, yang itu berulang dan juga obat-obatan gitu kan. Di sana pada waktu saya pulang di menemui perawat di nurse station ya, di lantai 6 waktu itu. Terus diberitahukan bahwa sudah boleh pulang gitu ya pada hari itu. Lalu saya ditemui ke bagian apoteker ya. Lalu dia menjelaskan nih ada obat ya antibiotik, ada obat untuk vitamin yang harus dibawa pulang untuk diminum secara rutin gitu ya. Lalu nanti ada kontrol ya menjelang hari ke-14 berikutnya setelah isolasi mandiri gitu ya. Seperti itu ya, menjelang
akhir isolasi mandiri itu nanti dites kembali, ketemuin dokter parunya lagi, akan dites mengenai tes darah dan paru-parunya seperti itu. Lalu saya saya ucapkan terima kasih ya. Saya tanda tangan di situ kan. Tanda tangan waktu awal masuk juga ada tanda tangan ya, ditanggung oleh Kemenkes. Pada saat pulang juga ditanggung oleh Kemenkes gitu. Saya turun ke bagian kasir ya, administrasi. Di sana saya harus tanda tangan juga ya, dijelaskan mengenai biayanya. Ya, ternyata biaya COVID selama perawatan 14 hari itu cukup signifikan ya di sana ya. Hampir 70 juta. Itu mulai dari kamar perawatan, terus mulai dari obat-obatan, dari makan, terus dari tadi screening ya. Screening awal, terus ada screening yang tadi tes PCR, ada ambil darah, ada ronsen yang berulang. Nah, itu semua total hampir 70 juta. Yang saya lihat, saya tanda tangan di situ gitu. Ya. Jadi intinya kena kasus corona ini ya memang berbiaya besar gitu ya, berbiaya besar. Apalagi kalau ditambah rawat jalannya tadi ya. Ada kita rapid test sendiri, swab test sendiri, belum nanti ada postnya kan. Post dari kita sembuh dari corona kan kita harus kontrol lagi. Jadi bisa-bisanya biayanya ya kurang lebih ya bisa 75 juta gitu kalau terkena kasus corona. Nah, kalau ditanggung sendiri itu luar biasa ya. Besar gitu kan. Besar yang harus dibayarkan gitu. Makanya saya pribadi juga menyadari gitu bahwa artinya dengan yang saya nggak mengharapkan ya kena kasus corona, dan orang-orang juga di tempat kerja juga nggak menyangka gitu saya kena corona, keluarga saya juga nggak menyangka saya kena corona seperti itu. Nah, saya kedepannya ya berusaha menjaga diri saya dengan semakin baik ya, jaga protokol kesehatan dan tetap waspada lah ya di situ ya gitu. Nah, waktu saya pulang nih uniknya gini, saya bareng dengan ibu-ibu turun lift ke bagian administrasi. Nah, ibu-ibu ini ngoceh sendiri gitu ya. Ngoceh sendiri, ada pendampingnya mungkin anaknya atau siapa, saya juga nggak berkomunikasi lebih lanjut. Dia bilang, ini mah kalau udah pulang mah kita mah diminta minta minta ini itu mah biasa aja lah. Udah masa bodoh amat lah, pulang lah. Maksudnya si ibu ini nih udah dinyatakan negatif terus pulang ya dia masa bodoh amat gitu. Saya dalam hati ya, dalam pikiran saya kok begini nih ibu ya gitu, nggak memiliki kesadaran gitu ya. Artinya udah kena corona terus udah keluarkan biaya besar ditanggung oleh pemerintah, ya kita harus lebih jaga diri sendiri ya. Kita juga nggak berharap, saya pribadi juga nggak berharap nih untuk sakit gitu kan. Harus di rumah, produktivitas kerja saya kan jadi turun gitu kan. Sedangkan saya nggak pernah gitu kan sakit-sakitan atau absen gitu dari tempat kerja gitu. Bahkan ini lama banget gitu kan, seperti itu. Walaupun saya juga tetap bertanggung jawab ya atas pekerjaan saya secara WFH gitu, saya kerjakan gitu, poin-poin penting ya, persiapan untuk meeting, persiapan untuk closing dan sebagainya itu saya lakukan gitu, seperti itu. Tapi saya juga nggak berharap gitu ya untuk kena COVID yang kedua kalinya. Nah, saya berpikir kembali ini ya. Kesimpulan akhir dari video ini yaitu bahwa sebenarnya semua bergantung pada kesadaran diri dari masing-masing orang ya. Pemerintah tuh udah menghimbau gitu ya. Menghimbau bahwa corona itu nyata gitu, bukan konspirasi, bukan mitos ya. Jagalah diri sendiri gitu dengan penuh kesadaran gitu untuk membantu pemerintah juga menuntaskan hal ini gitu. Nggak bisa menyalahkan pemerintah. Saya juga merasa tadi biaya hampir 70 juta yang tanggung pemerintah itu besar, walaupun saya anggota program BPJS Kesehatan ya, udah puluhan tahun ya. Saya kerja mungkin udah hampir 20 tahun gitu ya, ngikut program BPJS Kesehatan. Dipotong gitu dari gaji tiap bulan, saya pun juga merasa pemerintah tuh terbebani gitu dengan hal tersebut. Tuh. Yang pertama adalah kesadaran diri yang harus dibangun ya oleh masyarakat. Ya. Bahwa itu bukan konspirasi, itu bukan mitos, tapi memang fakta gitu ya. Kesadaran diri ini dibangun apa? Menjaga diri sendiri tadi, menjaga imunitas tubuh, makan yang bergizi, tidur yang cukup, melakukan protokol kesehatan, memakai masker ya, mengganti masker secara rutin ya, bukan memakai masker berkali-kali, cuci tangan juga
ya kita lihat berkali-kali ya dengan menggunakan sabun, air, lalu juga alkohol, menjaga jarak dengan orang, tidak berkumpul-kumpul ya. Mungkin beberapa orang mungkin pengennya ngobrol gitu, pengennya bersosialisasi, tapi ya tolong disadari gitu ya bahwa kita nggak tahu gitu orang ini sehat atau tidak, kita kena apa enggak gitu kan, seperti itu. Jadi ya sakit itu nggak enak ya. Kalau sakit itu biayanya mahal dan ini juga belum ada obatnya, walaupun memang pada akhirnya corona ini bisa sembuh dengan kita menjaga imunitas tubuh kita ya. Dengan menjaga protokol kesehatan juga kita juga bisa mencegah. Tapi intinya adalah sehat itu lebih baik dibandingkan sakit. Jadi pesannya adalah tetap bangun kesadaran diri kita ya. Tetap kita lakukan ya untuk mensukseskan program pemerintah, tentunya bukan bisa pemerintah sendiri gitu ya. Tapi juga dari masyarakatnya, dari individu-individu yang mempunyai kesadaran diri yang baik, maka tentunya pemerintah juga akan terbantu gitu. Ketika kasus corona ini selesai dari Indonesia, ya, maka udah bisa dipikirkan kembali ya mengenai ekonomi, ya, bagaimana meningkatkan kembali kegiatan ekonomi ya, sehingga masyarakat juga bisa kembali bekerja dengan tenang, berusaha dengan tenang dan lain sebagainya. Ya, sampai dengan kita bisa dapat vaksin gitu ya dari masing-masing. Jadi mari ya kita sukseskan juga program pemerintah dengan kita masing-masing kita bertanggung jawab di diri kita ini, dan jangan sampai kita hanya menyalahkan pemerintah tapi diri sendiri kita tidak lakukan apa yang harusnya kita lakukan gitu. Ya. Jangan sampai kena corona 2 kali, atau yang udah kena corona jangan sampai mengulangi lagi gitu kena corona, atau yang belum kena corona ya menjaga diri jangan sampai kena corona. Seperti itu. Ya. Ini pun juga berlaku bukan hanya kasus corona disease ini ya, pandemi ini, tapi juga kasus-kasus yang lain gitu, ya. Oke, kalau gitu sampai di sini aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga masing-masing dari kita bisa ikut berpartisipasi dalam program pemerintah ya, agar kita selalu sehat, ya, agar kita selalu bisa produktif, dan kita belajar gitu ya bagaimana menjaga diri kita, bagaimana kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih.